menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, dengan adanya e-commerce, ya pembelinya itu nggak hanya wilayah di seputar di mana dia berada gitu ya, tapi udah bisa menjangkau dengan cakupan yang luas, bisa wilayah antar daerah, antar provinsi, bahkan negara juga bisa menjadi apa ya, antar negara juga gitu, pembeli bisa langsung beli tanpa harus datang ke tempat di mana toko tersebut berada. Kemudian biaya operasional lebih murah. Dengan e-commerce, pengusaha itu tidak harus punya toko secara fisik gitu ya. Artinya dia bisa memasarkan produknya walaupun tidak punya tokonya. Jadi secara virtual bisa. Dan itu udah memangkas biaya produksi. Nggak perlu juga bayar pegawai gitu ya. Dia bisa mengolah atau memaintenance perusahaannya secara sendiri dari rumah gitu ya, sehingga biaya produksi atau biaya operasionalnya itu bisa lebih murah. Mendorong kreativitas penyedia jasa, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini kalau dengan e-commerce bisa jadi salah satu kepuasannya adalah bisa belanja tanpa harus datang ke tempat tersebut, dimanapun, kapanpun gitu ya, walaupun mungkin di dalam kegiatan e-commerce-nya sendiri tidak menutup kemungkinan tuh sering terjadi juga pelanggaran gitu ya. Oke, nah ini kurang lebih materi yang bisa Ibu sampaikan gitu ya. Berharap materinya ini bisa nanti jadi wawasan juga buat kita semua, tambahan bahwa untuk materi di pertemuan 9 etika profesi IT bisnis, bagaimana prinsip-prinsip etika itu bisa diterapkan dalam suatu kegiatan bisnis, sehingga ketika kita menjalankan kegiatan bisnis, kita bisa mengacu atau bisa melihat pada 5 prinsip etika bisnis tadi, yaitu dari prinsip otonomi, keadilan, kemudian saling menghormati, terus tahu berbuat baik, dan seterusnya. Nah, itu adalah prinsip-prinsip di dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nah, barangkali mungkin di antara kalian udah ada yang menjalankan kegiatan bisnis mungkin dalam skala kecil, menengah, atau mungkin udah skala besar gitu ya. Ketika menjalankan usahanya, mohon walaupun kita secara virtual, kalau virtual itu kan berarti kan kita nggak lihat satu sama lain gitu ya. Yang beli siapa, yang penjualnya siapa kan nggak lihat gitu. Tapi bukan berarti ketika kita memasarkan produk ya asal yang penting laku gitu ya, tanpa memikirkan prinsip bahwa barangnya ini layak dijual atau tidak layak dijual, kemudian memberikan kepuasan pelanggan atau enggak gitu kan. Karena kalau kita lihat di marketplace banyak tuh di komen-komen ya, atau testimoni dari para pembeli gitu ya, yang ditipu lah, atau bahkan ada yang udah ditransfer duitnya tapi barangnya nggak dikirim. Nah, itu ya, mungkin banyak seperti itu, pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, itu sebabnya mungkin ketika kita terjun ke dunia bisnis di bidang teknologi informasi, mohon mungkin kita bisa menerapkan prinsip-prinsip itu tadi. Intinya sih seperti itu ya untuk materi yang dibahas pada siang hari ini. Nah, untuk diskusinya, ini udah Ibu taruh ya di kampus untuk yang diskusinya. Mungkin ini bisa dilihat ya di diskusi. Ini udah Ibu tulis ya, atau udah Ibu jelaskan. Nah, ini bisa di komen aja gitu, tanggapin aja gitu ya. Karena kan akan ke-record sama e-kampusnya gitu. Nah, dari tanggapan diskusi inilah kalian akan dianggap hadir atau tidak hadir. Karena ketika di kehadiran gitu ya, di sini ada keterangan nih, yang dianggap hadir itu kalau ikut diskusi, upload tugas, akses tugas, sama login akses pertemuan. Ibu udah login akses pertemuan gitu ya, berarti Ibu hadir. Nah, sekarang tinggal kamu bagiannya. Kamu ikut diskusi di sini, upload tugasnya, ya tugasnya kan di sini hanya analisa aja sih di sini. Misalkan di sini ada kasus Volkswagen, ya dia memproduksi produk mobil ya. Kemudian ternyata di dalam produksi mobilnya ada menyembunyikan kebohongan. Tapi
Tapi ketika ketahuan sama publik, pihak perusahaan menuduh teknisi yang melakukan pelanggaran gitu kan. Nah, kira-kira dari kasus yang ada ini, menurut kalian bagaimana sih sikap yang seharusnya perusahaan punya gitu ya, ketika dia mau menjual produknya? Itu aja. Ini kan hanya bersifat pendapat ya. Jadi silakan saja dituliskan di sini jawabannya, di-upload gitu ya. Nah, ini paling lambat nih nanti sampai jam 3:30 sore ya. Jadi tidak terbatas kok, maksudnya boleh berapa kalimat, silakan aja gitu ya. Bebas gitu, mau berapa kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, bebas gitu. Yang penting ada partisipasi. Paham ya? Nah, oke, itu aja sih untuk yang diskusi kita hari ini by Zoom gitu ya. Untuk yang baru hadir, Ibu ucapkan selamat bergabung gitu ya. Memang kondisi kita sedang tidak memungkinkan kalau kita harus tatap muka secara fisik. Jadi mau nggak mau pertemuan kita hari ini ya digantikan dengan cara seperti ini gitu. Nah, mungkin Alfian, Ibu minta tolong saat ini kan di tampilan di layar laptop kamu lagi muncul nih tampilan online seperti ini ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Ya, mohon tolong di screenshot, Alfian. Tolong dong di screenshot. Nanti screenshotnya kamu kirim ke Ibu lewat grup boleh, atau nanti di WA ke Ibu juga boleh, sebagai bukti bahwa kita lagi melakukan kegiatan perkuliahan online. Gitu ya. Oke? Oke, siap, Bu. Oke. Nah, untuk sebelum Ibu tutup, ya, sebelum Ibu tutup pertemuannya, mohon yang udah gabung itu munculin mukanya supaya Ibu bisa foto. Ya. Ini lagi agak ini nih, jaringannya nggak stabil nih. Jadi, Teknik ke Pramandi. ya. Teknik ke Pramandi, Bu. Iya. Kalau ngomong Siapa tuh yang ngomong tuh? Yang ngomong. Aldi, Trio. Iya, Bu. Sembunyi bayi tuh. Ya, ayo munculin mukanya, Ibu foto dulu. Aduh, gak mau. Bu. Aldi tuh bener gak narsis Aldi. Lupa belum mandi, Bu. Rere, apa Lupa kabar belum mandi. Rere? Baru habis ulang tahun ya Rere ya? Selamat ulang tahun. Iya, Bu. Aduh, ulang tahun. Rere. Bede, Selamat tunggu ulang tahun, Rere. pancongnya. Semoga panjang umur. Udah tua. sukses selalu. 19 tahun. Min. 19 tahun. Oh, baru 19 tahun. Masih bocil, Bu. Bukannya aja Bocil ya? gitu. Aldi berapa Aldi? Masih 27. 27. Gitu ya. Pet Madura. Ya, ya. Alfian lagi streaming apa lu? Dia lagi tanker. Penggantinya Indosiar ntar itu. Oh, gitu. Ya udah, jadi itu aja mungkin yang bisa Ibu share ke kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, Amin. amin. Oke, jadi untuk siang hari ini perkuliahannya bisa Ibu akhiri ya. Untuk selanjutnya bisa diakses melalui kampus, karena untuk tugas dan diskusinya ditunggu sampai jam 3:30 sesuai dengan jam selesai kita itu kan jam 14.40 ya. Ya, Ya, tapi Bu. Ibu kasih Ya, waktu Bu. sampai 3:30 gitu. Oke. Jadi silakan Oke, Bu. diakses e-kampus. Jika udah selesai, ready, berarti kehadiran kalian di kampus e-learning-nya atau di kampus online-nya udah bisa bisa terdeteksi gitu ya. Ya. Oke deh semuanya. Selamat siang. Ya, Bu. Bye. Yuk. Zak, jidatnya lo mengkilap banget, Zak.